Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1A Perencanaan Tapak ingin memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NIM F231241000. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan akhiran NIM 048. Dengan nama saya Yuliani Asfa dengan akhiran NIM 049. Perkenalkan, nama saya Aura Astri Febrianti dengan akhiran NIM 107. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani dengan akhiran NIM 072. Perkenalkan, nama saya Geisha Aurawazara dengan akhiran NIM 082. Baik, kita lanjut bab 1. Pendahuluan. Ada latar belakang. Perencanaan tapak merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pengembangan suatu kawasan. Tahap ini berfungsi untuk memahami kondisi existing lokasi secara menyeluruh sebelum dilakukan perencanaan lebih lanjut. Identifikasi kondisi existing tapak dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik, biologis, dan kultural yang terdapat pada lokasi perencanaan. Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat menyebabkan meningkat kebutuhan ruang untuk berbagai aktivitas. Perkembangan tersebut juga terjadi pada kawasan pendidikan, khususnya di sekitar Universitas Tadulako yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kawasan ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan akibat meningkatnya aktivitas pendidikan serta bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahun. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun. Yang kedua itu lokasi objek tapak. Lokasi perencanaan tapak berada di kawasan belakang kampus Universitas Tadulako yang secara administratif terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kawasan ini merupakan area yang berkembang sebagai kawasan pendidikan dan permukiman pendukung aktivitas kampus. Secara umum, kondisi penggunaan lahan di sekitar tapak didominasi oleh permukiman penduduk, kos-kosan mahasiswa, fasilitas pendidikan, serta lahan kosong yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Keberadaan tapak yang berada di kawasan pendidikan menjadikan lokasi ini memiliki dinamika aktivitas yang cukup tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian bab 2, gambaran umum lokasi. Batas dan luas tapak. Tapak perencanaan memiliki bentuk lahan yang cenderung memanjang mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Luasan ini memungkinkan pengembangan kawasan secara terpadu dengan pengembangan zona yang terencana. Adapun batas-batas tapak secara umum meliputi sebelah utara, permukiman warga dan kos-kosan existing. Sebelah selatan, lahan kosong dan area pengembangan baru. Sebelah timur, jalan lingkungan dan permukiman. Sebelah barat, kawasan pendukung aktivitas kampus. Batas-batas ini menunjukkan bahwa tapak berada di tengah kawasan yang berkembang sehingga memiliki potensi integrasi yang baik dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada konteks lingkungan sekitar. Konteks lingkungan di sekitar tapak dipengaruhi oleh keberadaan Universitas Tadulako dengan aktivitas masyarakat yang didominasi oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat lokal, serta interaksi sosial yang dinamis dengan mobilitas tinggi. Pengembangan kawasan ditandai dengan meningkatnya fasilitas pendukung seperti warung makan, toko, dan jasa lainnya. Secara fisik, masih terdapat beberapa lahan terbuka yang berpotensi sebagai ruang terbuka hijau, namun mulai berkurang akibat meningkatnya kepadatan bangunan. Secara keseluruhan, kawasan ini memiliki karakter sebagai kawasan pendidikan yang berkembang dengan aktivitas yang cukup tinggi dan keterkaitan erat dengan Universitas Tadulako. Pada peta terdapat warna merah yang sebagai objek yang menjadi lokasi perencanaan tapak. Kemudian yang berwarna pink sebagai kawasan pendidikan, kemudian yang berwarna hijau muda sebagai kawasan perdagangan, kemudian warna putih sebagai lahan kosong atau semak belukar atau hutan. Kemudian yang warna kuning itu terdapat permukiman. Oke, baik, selanjutnya ada bab 3, analisis dan delineasi tapak. Di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada keterkaitan tapak dengan kawasan sekitar. Yang pertama ada Universitas Tadulako yang berjarak 300 meter.
yang berfungsi sebagai pendidikan dan pengaruh terhadap tapak yaitu untuk kebutuhan hunian tapak. Yang kedua ada permukiman warga yang berjarak berbatasan langsung, berfungsi sebagai hunian dan pengaruh mendukung perkembangan kos. Yang selanjutnya ada Jalan Soekarno-Hatta yang berjarak 1,50 km yang berfungsi sebagai jalan utama yang berpengaruh terhadap tapak yaitu aksesibilitas tinggi. Yang selanjutnya ada batas tapak sebelah utara yaitu berbatasan dengan perumahan dan kos-kosan, sebelah selatan perdagangan dan jasa, sebelah timur berbatasan dengan jalan dan kawasan kampus, dan sebelah barat lahan kosong. Untuk analisis pencapaian tapak, yang pertama ada jalan utama terhubung dengan Jalan Soekarno-Hatta, potensinya akses mudah ke pusat kota. Permasalahannya ialah jarak ke tapak masih menjalani jalan lokal. Arah pengembangannya itu peningkatan akses menuju tapak. Selanjutnya dan yang terakhir penetapan delineasi area perencanaan. Di sini ada batas fisik untuk kondisi existing yaitu jalan, bangunan, lahan kosong. Peran dalam delineasi yaitu menentukan batas nyata tapak. Oke, selanjutnya ada argumentasi penetapan tapak. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi existing di sekitar tapak mempengaruhi arah perencanaan kawasan. Bagian utara yang didominasi perumahan dan kos-kosan diarahkan sebagai zona hunian, bagian selatan dengan aktivitas perdagangan dan jasa dan didominasi oleh zona komersil, dan bagian timur yang memiliki jalan dan kampus difungsikan sebagai pintu masuk utama kawasan. Sementara itu bagian barat yang masih berupa lahan kosong direncanakan sebagai area pengembangan atau ruang terbuka hijau atau RTH. Berikut adalah diagram alur. Kemudian bab 4 yaitu inventarisasi kondisi existing tapak. Yang pertama ada atribut fisik. Atribut fisik tapak menunjukkan bahwa kondisi lahan berada pada kawasan dataran yang relatif landai dengan kemiringan rendah, sehingga mendukung kemudahan pembangunan dan aktivitas di dalam kawasan. Bentuk tapak yang memanjang mengikuti jaringan jalan lingkungan mempengaruhi pola pemanfaatan ruang serta menunjukkan keterkaitan langsung dengan akses utama. Kondisi tanah pada umumnya stabil dan sesuai untuk permukiman, meskipun pada beberapa bagian masih kurang padat karena belum dimanfaatkan secara optimal. Dari segi aksesibilitas, tapak memiliki konektivitas yang cukup baik melalui jaringan jalan lingkungan yang berhubungan dengan jalan utama. Walaupun lebar jalan di beberapa titik terbatas, ketersediaan utilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi sudah ada. Namun masih memerlukan peningkatan pelayanan di beberapa area untuk mendukung aktivitas secara optimal. Yang kedua adalah atribut biologis. Vegetasi existing pada tapak dinominasi oleh semak belukar, rumput liar, serta beberapa pohon dan bangunan yang tersebar di beberapa bagian kawasan. Vegetasi tersebut masih bersifat alami dan belum tertata secara optimal. Namun, keberadaan vegetasi ini menunjukkan bahwa kawasan masih memiliki potensi yang berpotensi ruang terbuka hijau. Tutupan lahan pada tapak sebagian besar berupa lahan terbuka yang ditumbuhi vegetasi alami. Selain itu, terdapat juga beberapa bagian lahan yang sudah dimanfaatkan sebagai permukiman dan kos-kosan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan masih memiliki keseimbangan antara area terbangun dan area terbuka. Kemudian yang ketiga, atribut kultural. Aktivitas masyarakat di sekitar tapak didominasi oleh mahasiswa, penduduk lokal, dan pelaku usaha kecil dengan mobilitas yang cukup tinggi. Interaksi sosial berlangsung dinamis dan harmonis, dipengaruhi oleh keberadaan kawasan pendidikan. Kegiatan ekonomi seperti warung makan, toko, laundry, dan fotokopi menunjukkan fungsi kawasan sebagai pendukung aktivitas pendidikan. Lanjut di bab 5 itu ada identifikasi potensi dan permasalahan. Yang pertama itu ada potensi tapak, di mana tapak yang berada di belakang kawasan Universitas Tadulako ini memiliki berbagai potensi yang mendukung pengembangannya sebagai kawasan hunian kos-kosan mahasiswa.
Secara lokasi, tapak ini sangat strategis karena hanya berjarak 300 meter dari kampus, sehingga memiliki kedekatan langsung dengan pusat aktivitas pendidikan. Dari tabel ini itu bisa dilihat ada potensinya. Yang pertama itu ada lokasi, itu dia dekat dengan kampus dan hunian mahasiswa. Terus yang kedua itu ada topografi yang relatif datar serta mudah dibangun. Yang ketiga ada bentuk tapak yang memanjang dan melebar, fleksibel zonasi. Yang keempat itu ada aksesibilitas, jalan dan lingkungannya itu mudah dijangkau. Terus ada utilitas yang sudah tersedia dan mendukung pengembangan. Yang keenam itu ada lingkungan kawasan pendidikan dan potensinya itu berkembang. Lanjut ada di permasalahan tapak. Jadi permasalahan tapak ini merupakan identifikasi permasalahan utama pada tapak yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan. Permasalahannya sendiri itu mencakup beberapa aspek penting seperti ketersediaan parkir, kondisi lingkungan, dan sistem drainase yang masing-masing memiliki dampak terhadap kualitas kawasan. Bisa dilihat pada tabel itu ada aspek parkir, lingkungan, drainase terbatas, dan lahannya itu masih kurang dan belum optimal. Sedangkan dampaknya tersendiri itu mengakibatkan adanya parkir liar, kualitas lingkungannya menurun, serta potensi genangan. Lanjut itu ada di identifikasi potensi dan permasalahan. Yang selanjutnya itu ada peluang pengembangan, di mana dengan memanfaatkan lokasi strategis di belakang kampus, pengembangan tapak dapat diarahkan sebagai kawasan hunian yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung. Peluang utamanya itu terletak pada pengembangan kos-kosan modern yang dilengkapi dengan fasilitas bersama seperti area parkir, ruang komunal, serta ruang terbuka hijau. Ada juga isu utama dari perencanaan sendiri. Yang pertama itu alih fungsi lahan, yang kedua itu sirkulasi dan aksesibilitas, yang ketiga itu kapasitas parkir, yang keempat kualitas lingkungan, dan yang kelima penataan kawasan yang terintegrasi. Selanjutnya di bab 6 ada temuan utama hasil analisis. Yang pertama, tapak memiliki lokasi strategis karena berada dekat dengan kawasan Universitas Tadulako. Yang kedua, kondisi topografi relatif datar sehingga memudahkan pengembangan kawasan. Yang ketiga, aksesibilitas tapak cukup baik namun lebar, jalan masih terbatas. Keempat, tapak masih memiliki lahan terbuka yang berpotensi dikembangkan. Kelima, aktivitas kawasan didominasi oleh kegiatan pendidikan dan hunian mahasiswa. Yang keenam, ketersediaan utilitas dasar sudah cukup mendukung pengembangan kawasan. Selanjutnya ada arah awal pengembangan tapak berdasarkan karakteristik dan temuan hasil analisis. Arah awal pengembangan tapak dapat diarahkan sebagai kawasan hunian kos-kosan mahasiswa yang terencana dan terintegritas dengan lingkungan sekitar. Pengembangan kawasan perlu memperhatikan sistem sirkulasi yang baik, penyediaan area parkir yang memadai, serta penyediaan ruang terbuka hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu, arah pengembangan tapak juga perlu mempertimbangkan pembagian zona kawasan secara fungsional seperti zona hunian kos-kosan, zona fasilitas pendukung, area parkir, serta ruang terbuka hijau. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.